Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-man bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده تعالى أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد, Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan terhadap kitab tafsir Al-Fatihah wa Qisar al-Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala wa hafizah. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam tafsir surah Al-Falaq dan sudah kita sebutkan dua hadis tentang keutamaan surah Al-Falaq dan An-Nas, bahwa ia merupakan, kedua surah ini merupakan surah perlindungan terbaik dalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedua surah ini beserta dengan Al-Ikhlas, tiga surah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika meruqyah diri sendiri atau ketika beliau baca sebelum tidur, ya, untuk melindungi diri dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya kita bacakan kembali surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata penulis hafizahullah, amarallahu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi suratil Ikhlas an yaqula muballighan wa amarahu fi suratil Falaq wan Nas an yaqula muta'awwidzan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada surah Al-Ikhlas disuruh mengucapkan sebagai penyampai. Jadi beliau di surah Al-Ikhlas disuruh menyampaikan sesuatu di mana di situ konteksnya beliau hanya menyampaikan, katakan wahai Muhammad huwallahu ahad, kan gitu. Sementara di sini di surah Al-Falaq dan An-Nas beliau disuruh oleh Allah Taala untuk mengucapkan ucapan minta perlindungan. Kali ini untuk beliau sendiri. Kalau tadi beliau hanya menyampaikan wahai orang musyrikin huwallahu ahad, kan begitu. Karena mereka kan bertanya, apa nasabnya Tuhanmu? Maka turun, qul, katakan wahai Muhammad, kamu sampaikan saja kepada mereka, huwallahu ahad. Kalau di sini Allah menyuruh beliau untuk mengucapkan ucapan doa perlindungan yang mana itu untuk diri beliau sendiri, bukan untuk orang lain. A'udzu, ana, saya berlindung, kata Nabi Muhammad SAW. Saya berlindung. Maka manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia tetap butuh perlindungan dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Dari sudut pandang ini, beliau adalah seorang manusia. Dari sudut pandang ini, beliau minta perlindungan, beliau tidak bisa memberikan perlindungan. Kalau musuhnya hal-hal yang bisa dilawan, terlihat, ya masih bisa. Maka Nabi Muhammad SAW butuh perlindungan. Tidak ada orang tidak butuh perlindungan. Nabi Muhammad SAW saya sendiri minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari gangguan yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya apa? Ya, sifatnya ma'nawi yang tidak nampak. Maka ini hal yang penting, ya, bahwa kalau Nabi Muhammad SAW saja minta perlindungan, apa dari kita? Apa yang kita mau harapkan? Keselamatan apa yang kita mau harapkan kalau Nabi Muhammad SAW sendiri saja masih
minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Karena memang harus seperti itu. Ketika melawan musuh-musuh dari kalangan manusia, beliau minta perlindungan. Makanya di perang, satu-satunya perang dari belasan perang yang terjadi seumur hidup Nabi Muhammad SAW dalam sirah Nabawiyah itu, satu-satunya perang di mana orang musyrikin sampai ke tengah-tengah beliau, sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu di perang Uhud. Itu perang yang paling parah. Di perang-perang lain itu orang musyrikin biar bagaimana kuatnya tidak pernah menyentuh Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mentok di sahabatnya Nabi, tidak pernah sampai ke tubuhnya Nabi Muhammad di tengah-tengah. Tapi di perang Uhud, sampai mereka. Nabi Muhammad SAW pecah giginya, ya, berdarah kepalanya. Padahal beliau pakai 2 baju besi, bukan satu baju besi, 2. Ini manusia yang paling bertawakal. Maka beliau bukan orang yang kebal. Gak ada kebal dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud pakai 2 baju besi, 2 lapis. Bisa bayangkan itu beratnya kayak apa? Saya cuma mungkin berandai-andai, kalau polisi mungkin pakai rompi peluru yang isinya ini lumayan berat. Itu pun rompi peluru tidak seberat dengan baju besi. Ya, beliau pakai 2 baju besi, sehingga ketika beliau mau naik ke atas batu untuk mengabarkan kepada sahabat bahwa beliau masih hidup, karena saking parahnya itu perang, berhembus isu Nabi Muhammad SAW meninggal. Sahabat sudah ada yang down sudah meninggal Nabi Muhammad SAW. Ya. Disebar hoax oleh orang-orang munafik di tengah-tengah pasukan kaum muslimin untuk menggembosi pasukan. Maka beliau mengatakan ini saya harus naik ke tempat yang tinggi supaya semua orang lihat saya masih hidup. Nah, ketika beliau mau naik ke atas, nggak kuat naik ke atas, ada batu besar di situ. Beliau nggak kuat karena saking beratnya ini baju. Maka siapa namanya Tolha bin Ubaidillah kemudian jongkok ya, kayak jadi alasnya, punggungnya Tolha bin Ubaidillah jadi alasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun naik ke atas sampai naik ke batu. Ketika melihat Nabi SAW masih hidup, para sahabat naik kembali semangatnya. Kata Nabi SAW, "Aujaba Tolha wajib masuk surga gara-gara ini." Gara-gara apa? Gara-gara bantuin Nabi SAW naik batu. Itu saja. Ini banyak faktor yang menyebabkan Tolha bin Ubaidillah masuk surga. Tapi di momen itu ini penyebabnya. Karena memang pertolongan kepada Islam itu bukan dilihat dari kuantitasnya besar kecilnya, tapi pertolongan dinilai dari apa? Kualitas pertolongan itu. Itu kan momen sakral itu. Itu kalau Nabi tidak naik di batu saat itu sudah bisa jadi kalah kaum muslimin ketika itu. Jadi pertolongan Tolha yang mungkin enteng cuman bantuin Nabi SAW naik ke batu, tapi di momen yang sangat pas dan tepat sehingga bernilai pahala yang besar, wajib masuk surga. Ya, maka ini melawan musuh-musuh manusia, beliau sampai luka parah beliau SAW. Melawan musuh dari kalangan jin yang tidak terlihat, beliau pernah kena sihir. Dan tidak ada manusia yang bisa maksum dari sihir. Ini semua tergantung hikmahnya Allah, kemauannya Allah, kehendaknya Allah, dan Allah Maha Bijaksana. Biar kita baca semua doa perlindungan, kalau Allah takdirkan kena sihir, kena. Nabi Muhammad SAW saya kena. Apa yang mau diharapkan? Lihat ini. Tapi hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan bahwa beliau manusia biasa. Ya. Bukan sosok yang sangat tidak terjangkau gitu. Tidak terjangkau, tidak bisa tersakiti, tidak bisa terkena mudarat sehingga diangkat sebagai sembahan, sebagai ini, sebagai itu, enggak sama sekali. Beliau manusia biasa dan itu salah satu hikmah. Jadi biar orang sudah baca semua doa perlindungan, kalau kena ya qadar Allah, pasti ada hikmahnya. Gak usah dibilang ini saya sudah baca doa ini, sudah tahu, sudah ini kena juga. Ya. Kenapa? Karena yang melindungi kamu bukan bacaan-bacaan itu. Ini satu hal yang butuh yang banyak orang salah pahami. Dikira ketika membaca Al-Quran perlindungan, yang melindungi dia adalah ayat itu. Ayat itu hanya sebagai sebab. Kamu baca ayat itu sebab Allah yang lindungi. Allah yang lindungi kamu karena baca sebabnya, lakukan sebabnya, ikhtiarnya. Allah pelindung utamanya atau pelindung satu-satunya menurut saya. Sebabnya adalah karena kamu baca itu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, karena Allah punya hikmah dan Allah Maha dalam hikmahnya, kamu kena keburukan, ya qadar Allah, cari hikmahnya. Gak usah dipermasalahkan kenapa dan kenapa. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak maksum, tidak terjaga dari manusia,
dan tidak terjaga dari apa? Gangguan sihir dan seterusnya. Ya, walaupun sebatas fisik ya. Nabi SAW maksum dari gangguan setan yang merusak akal. Itu maksum. Karena Nabi tidak boleh rusak akalnya. Seorang Nabi. Ya, tidak boleh bermasalah akalnya. Maksum Nabi SAW. Sebagaimana maksumnya Nabi SAW dari pembunuhan. Semua orang atau orang bisa melukai beliau, orang musyrikin bisa melukai beliau, tapi membunuh beliau tidak akan bisa. Allah sudah menjamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang melindungi kamu wahai Muhammad dari orang-orang. Ini ayat turun menjamin tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Nabi SAW. Melukai mungkin, tapi membunuh tidak. Karena itulah dulu sebelum turunnya ayat ini, setiap kali perang selalu ada sahabat yang bergantian menjaga di depan tenda Nabi SAW. Selalu ada yang jaga gantian. Tapi ketika turunnya ayat ini, beliau pun melarang sahabat menjaga. Kenapa? Allah yang menjaga, kan perang sopan. Allah yang sudah jaga masih minta dijaga, kayak tidak percaya gitu. Ya. Maka beliau pun menyuruh sahabatnya tidak boleh lagi ada menjaga tenda, karena Allah sudah menurunkan ayat ini sebagai jaminan penjagaan. Ya. Intinya di sini adalah Nabi Muhammad SAW minta perlindungan dari keburukan yang nampak maupun yang tidak nampak. Musuh biar bagaimana kuatnya, bagaimana besarnya, bagaimana banyaknya, yang penting kelihatan adalah cara untuk mengalahkan, kan begitu ya? Ya, cepat atau lambat akan dikalah. Yang penting masih kelihatan sama kita. Nah, masalahnya ini musuhnya tidak semuanya yang kelihatan, ada musuh yang tidak kelihatan, yaitu jin, setan, iblis. Ya. Bagaimana caranya kita mengalahkan musuh yang kita tidak melihatnya, tapi dia melihat kita? Kan tidak mungkin kita menang. Tidak mungkin kita menang melawan musuh yang dia lihat kita, tapi kita nggak lihat dia. Maka satu-satunya cara, seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tafsir ta'awudz, ya, kata beliau satu-satunya cara adalah kita berlindung kepada siapa yang kita dan setan sama-sama tidak pernah melihatnya, yaitu Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari setan. Kenapa? Allah melihat setan, tapi setan tidak melihat Allah. Maka hanya dia yang sanggup melindungi kita darinya. Maka di dua surah yang terakhir ini, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Karena kalau Allah bisa melindungi kita dari musuh yang tidak terlihat, maka terlebih lagi Allah mampu untuk melindungi kita dari musuh yang terlihat. Iya, faqala lahu huna qul a'udzu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di sini, katakan wahai Muhammad, aku berlindung. Ai alja'u wa a'tasimu. Luju itu kembali. Kayak kalau anak-anak berantem diganggu sama temannya, pulang kembali ke bapaknya, itu namanya alja'u. Ya, minta perlindungan, pulang untuk minta perlindungan kepada Allah. Setiap kali ada masalah, ada ini, pulang kembali kepada Allah. Itu maksudnya isti'adzah, apa namanya? A'udzu. Alja'u wa a'tasimu, dan saya berpegang teguh, saya pulang kembali kepada Allah. Ada masalah di luar masjid, di luar sholat, saya kembali kepada Allah di sholat. Ya, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, berpegang dengan Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq wa huwa subuh. Ya, al-falaq di sini adalah subuh. Aku berlindung kepada Tuhannya al-falaq. Ya, Tuhannya subuh. Iya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Ya, yakni min syarri ma khalaqallahu minal makhluqat. Aku berlindung kepada Tuhannya subuh dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Apakah semua makhluk yang Allah ciptakan ada keburukannya? Jawabannya tidak semua. Ada memang makhluk-makhluk yang Allah cipta itu murni kebaikan 100%, tidak ada jelek-jeleknya sama sekali, tidak ada buruk-buruknya. Seperti malaikat tidak ada buruknya dari sudut pandang manapun, ya kan? Para nabi tidak ada buruk-buruknya sedikit pun dari sudut pandang manapun. Maka ada makhluk-makhluk yang tidak ada buruknya sama sekali. Nah, makhluk-makhluk yang tidak ada buruknya sama sekali, kita nggak disuruh berlindung dari dia gitu. Dia kan makhluk tidak ada buruknya, untuk apa berlindung dari dia? Kan begitu.
Yang kita disuruh berlindung dari makhluk Allah, ciptaan Allah yang ada keburukannya. Makanya dikatakan di sini wa urida bihi ba'duha. Yang diinginkan di sini bukan berlindung dari semua makhluk, tapi berlindung dari sebagian makhluk. Sebagian makhluk yang mana? Wa huwa kullu makhluqin fihi syarrun, yaitu berlindung dari semua makhluk yang di situ ada keburukan. Yang di makhluk itu ada keburukan. Seperti siapa? Seperti manusia. Manusia ada baiknya, ada buruknya. Setan, iblis, semua murni keburukan, apalagi kan begitu. Manusia, hewan, ya, hewan dengan semua jenisnya bisa baik, ada kebaikannya, ada keburukannya. Ya. Semua jenis hewan itu ada baiknya, ada buruknya. Semuanya, bahkan keluarga kita sendiri ada baiknya, ada buruknya. Ya, anak kita sendiri ada baiknya, ada buruknya. Datang buruknya, kita berlindung kepada Allah. Pasangan kita ada baiknya, ada buruknya. Datang keburukannya, kita berlindung kepada Allah. Kalau datang baiknya, gak usah berlindung, itu maksudnya. Ya. Summa dzakara ba'd afradil makhluqat al-mustamilati 'ala syarr. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan sebagian makhluk yang padanya ada keburukan. Faqal wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari keburukan ghasiq ketika dia waqab. Ghasiq bermakna malam hari, al-lail. Waqab artinya pergi. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, yani wa huwa al-lail. Dari keburukan malam hari, idza stahkama dhalamuhu, ketika sudah gelap gulita. Lima fihi min intisyaril arwahil syarira, dikarenakan di malam hari yang ketika sudah gelap itu sudah tersebar mulai intisyar, mulai bertebaran jiwa-jiwa yang buruk. Wal hayawanatul mu'dhiyah, dan hewan-hewan yang bisa menyakiti, beracun dan seterusnya. Idza waqab, yakni ketika apa? Ketika sudah idza waqab, yakni ketika sudah gelap, maksud saya bukan ketika hilang ya, tapi ketika sudah gelap sekali. Jadi makna min syarri ghasiqin idza waqab, yakni saya berlindung dari keburukan malam hari, idza waqab, yakni ketika sudah gelap, ketika sudah sempurna gelapnya. Kita kata ketika malam itu kan dimulai dari terbenamnya matahari. Cuman ketika matahari terbenam kan tidak langsung gelap kan, masih ada cahaya ufuk merah, setelah itu ada ufuk putih, setelah itu ufuk kuning, setelah hilang ufuk kuning dulu baru ufuk putih, setelah hilang ufuk putih sudah baru gelap di langit. Itu maknanya waqaf, ketika sudah gelap, tidak ada lagi cahaya sama sekali. Ya. Kenapa kita dimintai perlindungan atau kita minta perlindungan kepada Allah dari malam hari? Karena memang malam ini tempatnya keburukan terjadi, kebanyakannya. Baik keburukan dari sisi jin kerjanya di malam hari, ya, semua bentuk dikirim koran, santet, ya, semua macam-macam, semua di malam hari kerjanya. Pencuri juga malam hari rata-rata untuk manusia. Pencuri semua kerja di malam hari. Kebanyakannya seperti itu. Hewan-hewan yang berbahaya juga biasanya keluar di malam hari. Siang hari enggak, ular, kalajengking atau yang semacamnya. Semua keluarnya di malam hari. Maka bukan malamnya yang jelek, karena malam itu ciptaan Allah dan malam tidak punya kehendak. Ya kan? Malam itu, makanya malam tidak boleh kita cela. Karena malam itu ciptaan Allah. Kalau kita mencela malam, kita sama seperti mencela Allah. Kenapa? Dia tidak punya kehendak. Beda kalau manusia bikin berbuat buruk, kita cela enggak masalah. Tidak bisa kita bilang, kenapa kamu cela manusia? Dia kan ciptaan Allah. Kalau kamu cela ciptaannya, berarti kamu cela penciptanya. Enggak. Bedanya kamu dengan malam, kamu punya kehendak. Malam tidak. Dia kan malam berupa waktu. Makanya dilarang untuk mencela masa. Ya, mencela waktu. Kenapa? Karena waktu tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kemampuan untuk mengontrol apa yang terjadi pada dirinya. Di mana waktu itu kan medianya semua perbuatan. Kan begitu. Ibarat baskom, baskom tidak bisa mengontrol apa yang dituangkan kepadanya, bukan salah dia, kan begitu. Ya. Maka di sini ketika dikatakan kita berlindung kepada Allah dari kegelapan malam, bukan berarti malamnya buruk, bukan malam itu hal yang
apa kita harus berlindung dari si malam itu, bukan, tapi dari apa? Kejelekan-kejelekan yang terjadi di dalamnya. Ya, kejelekan-kejelekan yang terjadi di dalamnya. Iya. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab namanya istilahnya majaz, kiasan. Yani iqamatul mahal maqamal hal. Menyebutkan medianya dan yang dimaksud dengannya adalah apanya? Adalah keadaan di dalamnya. Jadi disebutkan malam, tapi yang dimaksud bukan malamnya, tapi keburukan yang terjadi di malam hari. Itu maksudnya. Iya. Karena itulah zikir-zikir di malam hari luar biasa. Lebih banyak itu perlindungan zikir-zikir di malam hari dibandingkan apa? Di siang hari. Kita kalau mau dan zikir rata-rata zikir kalau mau tidur itu semua zikir-zikir tidur. Kalau kita lihat konteksnya, disebutkan dengan kata madja'ahu. Madja' itu kata dalam bahasa Arab adalah tempat tidur di malam hari. Kenapa? Karena orang Arab nanti tidur di tempat tidur ketika malam. Kalau di siang hari mereka tidur di tokonya, mereka tidur di apa? Bukan di madja' namanya. Makanya semua zikir-zikir di malam, zikir-zikir sebelum tidur itu dapat diarahkan kepada tidur malam hari, bukan tidur siang hari, bukan tidur sore, enggak, tidur malam. Maka kita lihat zikir-zikir perlindungan lebih banyak di malam hari. Zikir tidur saya, kalau kita mau lakukan itu mungkin butuh setengah jam sendiri sebelum tidur. Kalau kita melakukan semuanya, banyak sekali zikir perlindungan sebelum tidur. Kenapa? Tidur inilah waktu yang sangat rentan. Jelas ya? Sangat rentan sekali kita terkena gangguan. Kenapa? Ketika itu roh kita keluar. Makanya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kenapa dikatakan saudaranya? Karena roh sama-sama keluar. Rohnya sama-sama keluar. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yumsikul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa. Ya. Jelas ya? Ketika dia sudah mati, Allah yang mewafatkan. Wafat di sini maknanya keluarnya roh dari tubuh. Itu mana wafat? Kematian dalam Islam itu bukan al-maut, itu bukan ketiadaan, tapi sekedar keluarnya roh dari tubuh. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia sudah mati, dan Allah juga yang mewafatkan jiwa ketika dia tidur dan belum mati. Jadi kesamaannya rohnya sama-sama keluar. Nah, ketika roh itu keluar, siapa saja yang Allah takdirkan mati dalam keadaan tidur, fayumsikul ladzi qada 'alaihi al-maut. Allah tahan rohnya tidak kembali ke tubuhnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan yang belum tiba ajalnya, Allah biarkan rohnya kembali ke tubuh. Nah, roh inilah yang mengalami semua hal yang kita namakan mimpi. Jelas ya? Para ulama sebutkan ya, di sejumlah kitab-kitab yang membahas tentang roh. Mereka sebutkan apakah memungkinkan di sini rohnya orang yang tidur ketemu dengan rohnya orang meninggal? Sebagian ulama mengatakan memungkinkan. Sebagian ulama mengatakan apa? Memungkinkan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap dalam masalah ini. Apakah mungkin rohnya orang yang ketika tidur bertemu dengan roh orang sudah meninggal? Ini termasuk masalah khilafiyah. Sebagian ulama menetapkan mungkinnya dan sebagian mengatakan tidak mungkinnya. Ala kulli hal, ini menunjukkan ketika roh keluar dari tubuh itu waktu yang sangat rentan sekali. Di situ roh ditangkap, diambil oleh jin, dikena sihir dan seterusnya karena rohnya keluar. Maka Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa-doa perlindungan sebelum tidur. Ya. Karena itu waktu yang sangat rentan sekali. Baik, kemudian wa inda Tirmidzi bi sanadin hasanin an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhara ila al-qamar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bulan. Faqal ya Aisyah ista'idzi billahi min syarri hadza. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya ini. Ini bulan, beliau menunjuk ke bulan. Fa inna hadza huwal ghasiqu idza waqab. Karena bulan ini adalah ghasiq ketika dia sudah terbit. Ya, fa ja'ala al-qamara alamatan lah. Maka beliau SAW menjadikan bulan sebagai tanda malam. Itu menunjukkan penafsiran tadi sudah benar, yaitu apa? Bahwa ghasiq adalah malam. Karena di hadis ini beliau menjadikan bulan sebagai tandanya. Ya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan an-naffatsat, perempuan-perempuan yang naffatsat, meniup. Ya, meniup dengan tiupan yang disertai dengan liur. Itu nafas. Ya. Ada juga namanya nafas. Nafas itu ini. Keluar apa namanya? Mengeluarkan udara dari mulut tapi tidak ada liurnya keluar. Itu namanya nafas. Ya. Jelas ya? Ditiup. Gitu. Ya. Jadi bukan ngerok, karena ada sebagian salah paham terhadap hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah tidur habis ba'diyah subuh, beliau tidur sampai dipanggil oleh Bilal bin Rabah untuk sholat ya. Ya, disebutkan di situ beliau tidur kemudian nafas. Ya, sebagian menerjemahkan itu ngorok. Nah, itu keliru dalam penerjemahan. Ya, Nabi SAW tidak pernah ngorok. Jelas ya? Nafas di situ yakni kayak kalau pernah lihat orang tidur meniup udaranya gitu. Itu namanya nafas. Para ulama mengatakan bahwa Nabi itu sudah dijaga, dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat buruk manusia biasa. Hal-hal yang kurang layak, agak tabu gitu ya, itu Nabi dilindungi dari hal seperti itu. Dan kita semua sepakat bahwa ngorok bagi orang tidur itu hal yang kurang gitu, tidak layak untuk seorang Nabi. Jelas ya? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan nafasat, para perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada uqad, simpul-simpul. Tentu saja di sini menunjukkan bahwa di zaman dahulu kebanyakan penyihir itu perempuan. Karena datangkan dalam bentuk muannas di sini nafasat. Ya, dan walaupun tentu konteksnya seperti itu, tapi maknanya umum dan semua penyihir, laki-laki maupun perempuan. Ya. An-nafasati fil 'uqad. Dan kalau kita melihat memang sejarah kebanyakan penyihir memang perempuan. Baik penyihir hakiki maupun penyihir maknawi. Apa itu penyihir? Kalau penyihir hakiki kita tahu lah penyihir. Kalau penyihir maknawi, apa maksudnya sihir maknawi? Sihir maknawi itu seorang mengucapkan sesuatu kemudian membuat pendengarnya berubah tanpa ada alasan yang jelas. Makanya kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sebagian bentuk penjelasan ada yang sifatnya sihir. Jadi ini orang orator misalnya, orator persuasif sekali ketika berbicara, ya ini banyak dimiliki oleh sales kan gitu misalnya. Kita tidak mau beli, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba beli akhirnya. Itu namanya apa? Sihir secara maknawi. Karena sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Tiba-tiba orang berubah, nggak tahu kenapa. Nah, gitu. Kan begitu, sihir kan begitu. Tadinya dia tidak suka sama seorang, kena sihir tiba-tiba jadi suka. Atau dia pisahkan suami istri dengan sihir atau yang semacamnya. Nah, ada juga seperti ini. Ucapan, ya apakah sifatnya mungkin hipnotis ataukah murni sugesti atau yang semacamnya. Dia bisa merubah pendirian orang dengan ucapan. Dan inilah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Ya, bukan dari beliau. Al-Quran yang beliau bawa bisa merubah miliaran orang sampai pada hari kiamat. Kan begitu. Makanya dari bangsa Arab itu mereka sangat berbangga dengan kemampuan mereka bersyair. Karena dengan syair itu dia bisa meninggikan status orang, bisa juga merendahkan. Orang selain menyerang dengan pedang juga menyerang dengan lisan, dengan bait syair. Maka datanglah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh penyair manapun. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa hiya al-anfusus sawahir minar rijali wan nisa, yaitu jiwa-jiwa penyihir baik laki-laki maupun perempuan
allawati yasta'inna ala sihrihinna bin nafkhi ma'ariqin latifatin fil uqadi al-mashdudati alaihi. Yang mana penyihir-penyihir ini minta bantuan untuk sihir mereka, minta bantuan kepada siapa? Tentu saja kepada jin-jin melalui an-nafakh, tiupan disertai dengan sedikit riq, sedikit ludah, ya. Fil uqad, pada sampul-sampul yang masdudah, ya, atau simpul-simpul yang terikat. Ini macam-macam bentuknya. Ya. Kalau di zaman sekarang sudah pakai foto gitu ya, masih pakai boneka, ya, dan seterusnya. Ini kalau teknisnya sihir kan, sebenarnya teknis sihir itu kan secara umum bisa apa saja. Intinya kan bantuan dari setan gitu. Intinya kamu buat setan ridho, kamu bikin perjanjian, kamu sembah dia, kamu serahkan sesuatu kepadanya, sudah. Ya, tinggal dia buat-buat aja caranya, teknisnya bagaimana. Kan begitu. Makanya kalau teknis yang sama dilakukan oleh orang biasa, tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang masalahnya bukan di teknisnya, tapi memang bantuannya itu, bantuan jinnya. Jinnya sudah membantu dia. Ya kan, misalnya ada caranya nih. Ada ritualnya. Kalau orang biasa lakukan ritualnya, tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang intinya bukan di ritual itu, intinya adalah bantuannya. Itu kayak cuma formalitas doang gitu. Dia sudah mengikat perjanjian dengan setan, dengan iblis, dia bantu dia. Ya, kamu sembah saya, kamu sembelihkan untuk saya, ya, sembelih adalah ibadah. Kamu sudah beribadah kepada selain Allah, selesai masalah. Ya, hanya itu yang iblis mau. Ya, tidak usah tiap hari. Satu kali saya seumur hidup mau kamu berbuat kesyirikan kepada Allah, selesai masalah. Itu saja yang iblis mau. Dia mau bantu kamu seumur hidup, boleh, bisa. Yang penting syirik. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang cemburu ketika dia cemburu. Ini juga. Manusia yang cemburu pada dasarnya ada sisi baiknya. Ada kebaikannya. Karena tidak ada itu manusia yang buruk 100%, kan tidak ada. Penjahat bagaimanapun kalau dibaiki pasti baik pada akhirnya. Karena memang begitu sifatnya manusia. Tabiatul insan begitu. Beda sama iblis, jin. Ya, setan itu biar semua orang berbuat baik sama dia tidak akan berubah karena tabiatnya tabiat setan. Nah, orang yang hasad ini kalau dia lagi baik gak ada masalah. Dia hanya bermasalah ketika datang sifat hasadnya. Makanya dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Saya berlindung dari orang yang cemburu, orang yang iri, dengki. Kapan? Kalau datang penyakitnya. Kalau tidak ya biasa, tidak masalah gitu. Wa huwa man yakrahu usulan ni'mati ila mahsudihi ista'adza minhu idza tara hasaduhu wa baraz. Hasad itu adalah orang yang hasad adalah orang yang tidak suka kalau nikmat itu sampai kepada orang yang dia cemburui. Nikmat apa saja, nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Ya. Dan ini hasad sifat yang sangat tercela karena dia tidak senang ketika orang lain senang. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan, dia tidak senang. Hasad ini ada dua modelnya, dua jenis orang yang hasad. Orang yang pertama, ketika dia lihat saudaranya mendapatkan kebaikan, kenikmatan, ya, keunggulan gitu ya, dari hal harta, dalam hal kehidupan yang baik di dunia, dalam hal ibadah, ilmu, dan seterusnya. Ketika dia lihat saudaranya seperti itu, dia hasad. Ya, dia tidak suka kalau orang itu saudaranya mendapatkan nikmat itu. Dia maunya saya yang dapat. Ini orang yang hasad. Saya yang dapat, dia jangan. Itu hasad. Ini parah. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi, ini orang hasad yang paling parah. Dia mau agar nikmat saudaranya hilang dari saudaranya. Terserah mau kemana. Tidak ke saya juga tidak apa-apa. Yang penting hilang dari dia. Ini kan lebih jahat lagi. Karena dia pengennya pokoknya itu orang gak dapat kebaikan. Terserah itu kebaikan mau Allah kasih ke siapa. Yang penting jangan ke dia. Kalau bukan saya juga tidak masalah. Yang penting jangan dia. Ini lebih parah lagi hasadnya. Lihat ya, dua-duanya haram. Yang kedua lebih haram lagi dan menunjukkan lebih busuk. Karena
Kalau tadi mungkin dibilang jangan dia yang dapat, saya yang dapat, ya mungkin masih mending lah gitu ya, walaupun ini haram, jelas tentu saja. Ya. Tapi kalau dia bilang yang penting jangan dia, terserah siapa, saya juga tidak apa-apa, bukan saya juga tidak apa-apa, yang penting jangan dia, itu kan lebih kebenciannya luar biasa, hasadnya kepada orang. Ini lebih buruk lagi. Nah, ada bentuk yang ketiga, ini hasad yang disebutkan oleh Nabi SAW, hasad yang baik, namanya ghibthah, yaitu saudaranya dapat kebaikan, dia maunya saya juga dapat kayak dia. Tapi saya tidak harap hilang dari dia, enggak. Tetap dia dapat, tapi saya juga mau kayak dia. Itu namanya apa? Ghibthah. Yang penting dalam hal yang positif. Saudaranya dapat punya banyak harta, rajin bersedekah, saya bilang alhamdulillah dia punya harta bersedekah, saya juga mau kayak dia. Saya juga mau dapat harta banyak supaya saya bisa bersedekah. Ini kecemburuan yang positif namanya, tapi dalam istilah syariatnya namanya ghibthah, bukan hasad. Cuma kan ada kemiripan, sama-sama ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh saudaranya, dan itu tidak ada bermasalah. Ingin mendapatkan kebaikan yang dimiliki oleh saudara, enggak ada masalah. Yang penting jangan kamu harapkan hilang dari dia, itu saja masalahnya. Baik. Dan orang yang hasad ini orang tidak beriman kepada takdir. Ini kan sudah jadi pembagian Allah semuanya, harta semuanya Allah bagikan sesuai dengan hikmahnya Allah, takdirnya Allah Ta'ala. Orang beriman kepada takdir tidak mungkin cemburu, tidak mungkin cemburu, tidak mungkin hasad. Kalaupun muncul kecemburuannya itu langsung hilang, namanya manusia. Langsung dia hilangkan, dia bisa obati dirinya untuk tidak berimbas terlalu lama gitu. Jelas. Jadi kalau memang faktor kecemburuan, perempuan terbaik pun, perempuan tercerdas sekalipun, yang paling banyak ilmu agamanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada orang sudah meninggal lagi, kepada Khadijah radhiyallahu anha pernah beliau cemburu. Tapi tidak berlarut-larut karena beliau orang cerdas, kan begitu. Jadi masalah adanya kecemburuan tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau kamu diladeni gitu ya. Diladeni, biar tak muncul, tidak lama hilang kan, begitu hilangkan. Yang bermasalah kalau diladeni, karena yang seperti ini penyakit hati seperti ini sama seperti was-was. Was-was kalau diladeni tambah kuat, kalau dicuekin lemah. Kan begitu, karena hati kan seperti itu, berbolak-balik. Kalau semakin dipikirkan, semakin diladeni, semakin besar. Makanya semua penyakit hati itu ketika muncul, solusinya setelah minta perlindungan kepada Allah, solusinya jangan dipikirkan, cuek saja, karena akan hilang dengan sendirinya. Maka ini orang yang hasad, orang yang tidak senang nikmat itu sampai kepada saudaranya. Ini penyakitnya orang hasad. Dia tidak beriman kepada takdir atau minim imannya kepada takdir. Kemudian dia merasa lebih hebat dibandingkan saudaranya. Saya lebih layak mendapat. Ini kesombongan. Kemudian wa min usuliha ista'adha minhu idza sara hasaduhu wa baraz. Nabi Muhammad SAW berlindung dari orang yang hasad ketika hasadnya sudah bergejolak, sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak. Dan tentu saja orang yang paling hasad, paling iri kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mereka tidak punya alasan apapun untuk menolak kenabian Rasulullah SAW kecuali karena hasad. Tidak ada alasan lain, tidak ada alasan ilmiah, tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal, tidak ada. Hanya satu alasannya, iri dan dengki kepada Nabi SAW. Waqad tadammanat hadhihi surah al-isti'adzata min anwa'i syururi umuman wa min usuliha khususan. Maka surah ini Al-Falaq berisi permintaan perlindungan kepada Allah dari semua bentuk keburukan secara umum dan pokok-pokok keburukan secara khusus. Jadi secara mendetail semua bentuk keburukan masuk di sini dan pokok-pokok keburukan disebutkan juga di sini. Kita lihat pada ucapan, pada firman Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk ciptanya, ini merinci semua makhluk yang ada keburukannya, saya minta perlindungan kepadanya. Apapun, semua
Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan keburukan, saya berlindung kepadanya kan. Semua. Ini merinci semua makhluk ciptaan Allah yang ada potensi keburukan yang walaupun sedikit, kita minta perlindungan kepadanya. Jelas ya? Maka tidak ada hal pun yang buruk kecuali kita minta perlindungan dengan surah ini. Semua masuk di sini. Kemudian di sini juga kita minta perlindungan kepada Allah dari usul, pokok-pokok keburukan. Pokok-pokok apa keburukan? Yaitu apa? Pokok keburukan kalau di zaman dahulu sampai zaman sekarang pun dua. Iya, yaitu apa? Sihir dengan semua macam bentuknya dan hasad. Iya. Ini dua pokok keburukan besar, sihir dan hasad. Juga sudah tercover dalam kandungan surah ini. Ya, Allah Taala alam bisawab. Ya. Berapa menit lagi? Ya, 3 menit aja. Ya. Qala rahimahullahu hafizahullahu taala tafsir surat An-Nas. Mungkin saya mohon maaf mau minta waktunya. Jadi mungkin kita masuk waktu azan dulu. Baru kita, karena sudah tanggung ini An-Nas sedikit lagi kita mau selesaikan. Ya. Qala musannif hafizahullahu taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Berlindung dari apa? Dari keburukan khannas, setan yang namanya khannas, yang kerjaannya waswas, memberikan waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas, keraguan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Ya, jadi pada dada jin dan manusia. Nanti akan diterangkan tentang kalimat yang terakhir ini, minal jinnati wan nas. Qala musannif hafizahullah, mustahillu hadhihi surah kasabiqatiha. Awal surah ini sama seperti surah sebelumnya, yaitu fa innallaha amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula muta'awwidzan. Allah Ta'ala juga menyuruh Rasulnya untuk minta perlindungan, sama seperti surah sebelumnya. Iya. Bayangkan ini Nabi Muhammad SAW banyaknya yang beliau takuti. Ya. Karena kan konsepnya kita takut, berarti kan kita apa? Minta perlindungan. Kan begitu. Minta perlindungan. Jadi kalau dibilang saya tidak takut sama setan, kenapa kamu tidak takut sama setan? Takut sama setan hal yang normal. Makanya kita minta perlindungan. Kenapa? Kita tahu bahaya itu setan pada agama kita, pada tubuh kita. Yang masalah itu kalau takut kepada setan menyebabkan kamu meyakini dia bisa memudaratkan saya tanpa izin dari Allah. Itu permasalahan. Ya kan begitu? Karena kalau kita disuruh minta perlindungan terus kita tidak takut, maksudnya logikanya kan tidak masuk. Kita disuruh minta perlindungan, tapi berarti kita tidak takut kepadanya, kan begitu? Untuk apa kita? Ya, secara makna pun, secara bahasa pun kita berlindung dari sesuatu karena kita takut kepadanya, kan begitu. Kita minta perlindungan kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan apa? A'udzu billahi, a'udzu bika minka. Kita takut enggak kepada Allah? Saya takut. Ya, kita tahu bahayanya Allah kepada kita. Kalau Allah sesatkan kita, selesai masalah. Kan begitu. Baik, alhamdulillah.
Ya. Maka awal ayat ini sama seperti awal surah sebelumnya, maksudnya adalah Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk minta perlindungan. Faqala lahu qul a'udzu ay alja'u wa a'tasim. Sama ya. A'udzu yakni aku kembali kepada Allah, pulang kembali kepada Allah dan berpegang dengannya, minta perlindungan kepadanya. Bi rabbin nas. Saya berlindung kepada Tuhannya An-Nas. An-Nas itu asalnya dalam bahasa Arab bermakna jin dan manusia. Ya, An-Nas ya, itu secara dalam istilah syariat mencakup jin dan manusia. Makanya walaupun di awal disebutkan An-Nas tapi di akhir disebutkan apa? Minal jinnati wan nas. Menunjukkan bahwa kata nasun dalam istilah syariat mencakup jin dan manusia, bukan manusia saja. Jadi aku berlindung kepada Tuhannya, Rabbnya manusia, yakni Rabbnya jin dan manusia. Ya. Apa makna Rabb dalam bahasa Arab? Kata beliau, wa huwa sayyiduhum al-malikul muslihu lahum. Makna Rabb, makna Tuhan dalam bahasa Arab adalah sayyid. Ya, pemimpin, pengatur. Kalau budak, majikannya dibilang sayyid. Kenapa? Dia yang atur, dia yang kasih makan, dia yang larang, dia yang suruh. Apa yang dikerjakan, dia disuruh dia kerjakan, yang dilarang dia tinggalkan, itu sayyid. Sayyiduhum al-malik, yang menguasai, memiliki mereka. Al-muslihu lahum, yang mengurus mereka, yang memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Ini makna Rabb. Ya. Jadi kalau kita katakan Allah adalah Tuhan saya, maka maksudnya dia sayyidnya saya, yang mengatur saya, yang kasih makan saya, kayak budak lah. Ya, yang kasih makan saya, yang ngurus saya, yang kasih saya rumah, yang kasih saya pakaian. Itu kan budak, semua majikannya yang kasih. Ya. Yang memiliki saya, al-muslih, yang memperbaiki keadaan-keadaan saya. Malikin nas, ya, rajanya manusia. Wa mulkuhu mir rububiyyatihi. Sebenarnya kekuasaan Allah, kerajaannya Allah itu sudah tercakup dalam kategori rububiyah, Rabb. Ya. Tapi lakin ufrida li jalalati mawqi'i. Tapi disebutkan tersendiri Malik karena kemuliaan pentingnya penyebutan di sini. Ya, karena pentingnya apa? Kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, apa makna ilah? Ma'budihim bihaq, yakni sembahan yang mereka sembah sebagai sembahan yang benar. Ya, jadi aku berlindung kepada Tuhannya manusia, ya, kepada rajanya manusia, kepada sembahannya manusia. Dari keburukan was-was setan yang namanya khannas, wa huwa syaitan. Ini nama lainnya apa? Nama dari setan, dan ada sebagian mengatakan ini memang setan khusus namanya khannas. Yang dia ini bercokornya di dadanya, di hatinya manusia. Duduknya dia di situ, di dalam hatinya manusia. Khannas ini.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas ke dalam dada manusia. Bagaimana bentuk waswas? Fayuhassinu lahumus syarr, memperlihatkan kepadanya keburukan sebagai sesuatu yang baik. Itu waswas. Ya. Orang berzina dianggap diperlihatkan begini kebaikannya, begini ini yang gini. Orang mau mencuri, mau korupsi diperlihatkan begini solusinya, kalau kamu ketahuan begini caranya. Ini kan semua digambarkan oleh setan sejauh mungkin supaya dia berpikir saya akan selamat atau ini adalah kebaikan gitu ya. Ini adalah kebaikan. Itu namanya waswas. Salah satu bentuk waswas adalah setan menampilkan dalam pikiran manusia, ya, dirangkai sedemikian rupa sehingga yang baik itu, yang buruk itu kelihatan baik, legal dilakukan. Kalaupun pelanggaran ada solusinya, ada jalan keluarnya supaya kamu kerjakan saja, aman pada akhirnya. Itu semua waswas. Wa yuqawwi iradatahum lah, memperkuat kemauannya dia untuk melakukan keburukan itu. Wa yuqabbihu lahumul khair wa yuthabbituhum anhu, dan sebaliknya waswas, di antara bentuk waswas adalah menampilkan kebaikan dalam bentuk keburukan. Kalau kamu kerjakan ini begini, kalau kamu kerjakan begini akan begini. Jadi hal-hal yang baik itu digambarkan sedemikian rupa dalam benaknya ini orang sebagai sesuatu hal yang tidak baik, sehingga orang tidak akan mengerjakannya atau berhenti mengerjakannya, futur mengerjakannya. Fa idza sta'adza minhul 'abdu ta'akhkhara wa dafa. Tapi kalau hamba minta isti'azah kepada Allah, ini setan mundur, berhenti. Jelas ya? Jadi memang begini kerjanya dia. Kalau hamba lagi lalai, kosong dari zikir hatinya itu, maka dia bekerja itu. Bekerja apa saja. Ya, yang baik dikasih jadi buruk, yang buruk dikasih jadi baik, ingin melakukan keburukan didorong-dorong, dikasih ini, dikasih itu, aman semuanya, tidak ada masalah gitu ya. Mau mengerjakan ibadah, masalah kebaikan akhirat, oh tidak ada untungnya untuk di dunia, tidak ada ini, tidak ada ini, dia halangi dia. Tapi ketika seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia berhenti waswas tersebut, mundur dia. Ya, indafa anhu fal khannas huwal mutaakhir al mundafi' idza dzakara al-'abdu rabbahu wasta'adza bihi fi daf'ihi. Maka khannas ini, setan khannas ini, maknanya khannas adalah yang mundur, yang tidak jadi melakukan apa yang diinginkan ketika hamba mengingat Tuhannya dan minta perlindungan kepada Tuhannya, ya, agar memberikan perlindungan dari al-khannas. Wa mahallu waswasatihi sudurul khalqi minal jinnati wan nas. Dan tempat terjadinya waswas ini adalah pada dada manusia, dada makhluk baik jin maupun manusia. Jadi ada jin yang menggoda jin yang lain. Ya. Kan begitu. Jin yang masuk ke dalam tubuh jin yang lain kemudian memberikan waswas. Nah, karena jin juga kan ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir ini setan. Nah, ini kerjanya setan ini memberikan waswas ke dalam dadanya, baik dada manusia maupun dada jin itu sendiri. Yani jin yang muslim maksudnya. Itu maksudnya minal jinnati wan nas, yani memberikan godaan, waswas ke dalam dada jin dan dadanya apa? Manusia. Iya, dada jin dan manusia. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesai penjelasan terhadap kitab ini, Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal. Qala al-musannif hafizahullah, tammal kitabu bi'aunillahi wa husni taufiqi ala yadi jami'i li nafsihi liman sya'allahu min khalqihi. Iya. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Allahumma amin. Ya. Nah, saya kira cukup. Alhamdulillah dengan demikian selesai pengkajian kita. Insyaallah taala di pertemuan pekan depan nanti kita lihat kitab apa yang kita akan lanjut bahas di majelis malam satu ini. Insyaallah nanti dikabarkan. Nah, naktabi bil qadar wal ilmu indallah. Dan sebelumnya sebagai kebiasaan para ulama terdahulu itu biasa kalau mereka selesai kitab biasanya ada acara tasakurannya. Nah, jadi mungkin ada makan-makan dulu sebentar. Teman-teman. Insyaallah. Ya, sudah ini insyaallah. Baik, Nabi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.